Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Purwakarta, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam itu yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Sedekah ke orang kok bisa, ke istri sendiri kok nggak bisa. Kenapa? Nah sebelum kita lanjut ya. Kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang suami berhasil membiayai istri hingga lulus kuliah. Ini Masya Allah. Ini dia tayangannya. Ini Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Hebat banget. Suaminya SMA. Istrinya disekolahin sampai jadi dokter. Ya ini Masya Allah, memang kadang gitu ya, gak semua perempuan juga mau disuruh kuliah lagi pas udah nikah. Ini kayak cita-cita aku sama cita-cita mertuaku yang tidak tercapai. Oh iya Masya Allah. Karena istriku gak mau lagi. Gak mau lagi. Tapi kalau misalnya ada juga istri yang mau kuliah. Nah ini bagaimana Ustadz Syam? Padahal suami ini mampu nih nguliahin istrinya. Tapi dia gak mau. Apakah ini termasuk berdosa gak mau sedekah sama istrinya atau bagaimana? Padahal istrinya mau. Istrinya mau, bukannya yang gak mau ya. Siap. Yang mau. Ya, mohon izin, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, mohon izin guru kami Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ada seorang istri, dia sadar bahwa dirinya ini berpotensi karena dia rajin sekolah, senang untuk belajar, senang untuk berkarir. Maka bolehkah dia tetap melanjutkan sekolahnya setelah menikah? Bolehkah dia terus melanjutkan karirnya setelah kuliah dan meminta biaya kuliah tersebut daripada suaminya? Jawabannya boleh-boleh saja. Tapi ternyata Nabi SAW mengingatkan setiap perempuan itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin dari mana perempuan ini? Pemimpin ala baiti zaujiha, atas rumah daripada suaminya dan atas anak-anaknya. Maka syaratnya kalau mau kuliah lagi, mau daripada berkarir lagi, tidak boleh berpaling daripada rumah suaminya dan tidak boleh berpaling daripada tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Selama dua ini masih mampu dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas rumah suaminya, dia bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, maka silahkan berkarir setinggi apapun karirnya. Tapi mesti dia yang prioritas adalah anak-anak dan juga rumah suaminya. Sang suami apakah wajib dia menafkahi daripada istrinya? Kalau itu termasuk nafkah pendidikan, maka wajib pendidikan agama ya. Pendidikan agama kepada istrinya. Dia merasa suaminya mengatakan, aduh kalau saya ngajarin kamu sholat, ngajarin kamu fikih, nggak mampu saya. Maka sang suami berikan pendidikan kepada istri tentang agama tadi dengan cara apa? Dengan cara merelakan sang istri untuk belajar, pergi pengajian. Kenapa? Karena itu termasuk nafkah pendidikan. Bukan karir yang setinggi-tingginya, tapi nafkah pendidikan. Ya, sang suami tidak boleh pelit. Pendidikan ada yang bayar sekolah. Betul. Ada yang gratis datang ke taklim. Dapat besek lagi. Bawa sumbangan dikit aja nggak apa-apa. Tapi dapat ilmu istrinya. Betul. Pintar Daripada juga, sang suami kan tidak punya kemampuan juga untuk memberikannya. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita panggil guru kita Ustadz Maulana. Tapi sebelumnya ini kita lihat dulu ada sebuah video tayangan nih Ustadz nih. Video tayangan itu tentang istri pergi setelah tahu gaji sang suami. Coba kita lihat tayangannya ini dia. Ya ini berdasarkan video tayangan tadi. Ya kita mau kasih kesempatan Ustadz bertanya sama jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya ya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah Ustadz mau nanya sama yang mana nih terkait video tadi. Mic-nya dong, mic-nya. Oh boleh, ini dia. Wow. Wow. Ibu bagus banget kacamata. Oh iya Allah. Tapi aku tanya dia. Iya.
Perkenalkan dirinya Ibu, silakan. Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ita Soliha dari Majelis At-Taqwa Ciganea Purwakarta. Tepuk Tangan tangan dulu dong buat Ibu dong. Ita. Oke, Ustadz mau nanya Ibu apa? saya mau nanya Bu, kalau suami mau bersedekah kepada orang lain, apalagi kepada keluarganya, saudaranya, atau dia justru mau kasih orang tuanya, kira-kira harus izin sama atau beritahu ibu atau istri atau tidak? Kalau saya sih harus bilang dulu Pak Ustadz. Takutnya seuzon, siapa tahu uangnya kemana-manain. Wah. Betul nggak Ibu-Ibu? Betul gak ibu-ibu? Ntar mampirnya ke ibu-ibu yang lain. Makasih Pak gitu. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut ditanya lagi Warahmatullahi dia. wabarakatuh. Tapi pinter ibu Ita. Dia pikir gini, buat ibunya apa ibu yang lain. Kan gitu, takutnya nyampainya begitu. Ya, Ya, baiklah. silakan dijelaskan Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini dilema lagi nih. Sebenarnya kalau suami mau mengeluarkan uang, bersedekah kah atau ini kah atau kasih saudara kah atau kasih orang tua, haruskah memberitahu istri? Jawabannya adalah iya. Ulangi. Iya. Beritahu tidak wajib kasih tahu. Ya, ulangi. Beritahu tidak wajib beritahu. Asal tahu aja. Kenapa? Karena ada namanya menghargai. Tuh 2, 3. Hargai istri. Harus tahu. Kenapa? Bisa jadi ada hak istri pada apa yang kau berikan. Apa itu? Harta bersama. Ulangi. Harta bersama. Pertanyaannya, boleh nggak kasih? Jawabannya boleh, suami boleh. Sepanjang kewajiban nafkah itu sudah ditunaikan. Kalau ada kelebihannya, ya sah-sah aja. Tapi kalau belum dipenuhi kewajibannya kepada istri, terus dia berbagi-bagi, sama saja dia zalim. Karena yang paling utama, meninggalkan keluarga dalam berkecukupan. Meninggalkan keluarga dalam keadaan kaya. Meninggalkan keluarga dalam keadaan mampu. Ini yang paling utama. Jangan royal di luar, pelit di dalam. Tapi ini tidak berlaku pada orang tua ya. Karena orang tua jatuhnya bakti. Justru istri yang mendukung suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan istri jadi penghalang. Menghalangi suaminya untuk berbakti orang tuanya. Karena anak laki-laki milik ibunya. Anak perempuan milik ayahnya. Artinya ada nilai bakti di situ yang Masya tidak bisa Allah. terhitung. Karena Tapi gini, ya. laki-laki menanggung 4 perempuan. Ya. Ibunya, istrinya, saudara perempuannya, dan anak perempuan. Masya Allah. Ada pertanyaan nih di sosial Pertanyaan media. apa lagi? Pertanyaannya gini, kalau seandainya dia ngasih ibunya lebih banyak daripada istrinya. Harus dilihat dulu posisinya. Ah. Jangan sampai ibunya memang tidak ada yang nanggung. Oh. Itu bahaya juga tuh. Benar. Inilah yang terjadi kisahnya Alqamah. Nauzubillah. Ibunya ditelantarkan tapi dia sendiri bahagia sama istrinya. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Waktunya kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Satu lagi dari sini dulu deh. Ya boleh di atas. Ibu maaf, punten. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuyun dari Majelis Taklim At-Taqwa Ciganea, Purwakarta. Tepuk tangan buat Ibu Yuyun. Mau bertanya sama siapa Ibu Yuyun? Mau bertanya kepada Habib. Boleh. Ibu, silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, kalau suami saya bersodakoh, apakah saya mendapatkan pahala atau pahalanya untuk suami saja? Pinter Ibu, Masya Terima Allah. kasih. Dasar perhitungan. Penting lah. Ya Terima kan? kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Dijawab silakan Bib. Afwan Ustaz Tafadhal. Maulana, Ustaz Syaham, Mas Wadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang suami memberikan sodakoh kepada orang lain, apakah istri di rumah mendapatkan pahala? Ini pertanyaannya Masya Allah bagus. Jadi kalau suami mengeluarkan sodakoh, maka suami mendapatkan pahala tersebut, istrinya nggak dapat di rumah. Tapi kalau misalkan istrinya mengeluarkan uang suaminya dengan izin suaminya, maka dia mendapatkan pahala atas sodakoh tersebut. Ada seorang istri yang gemar bersodakoh, selalu mengeluarkan daripada rizkinya ataupun rizki suaminya, dan suaminya ridha kepadanya, maka dia mendapatkan pahala tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunfiku imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biizni zawjiha. Jelas di sini dikatakan bahwasanya ketika seseorang wanita atau seorang istri, tidaklah dia menafkahkan uang yang ada di rumahnya atau di rumah suaminya, kecuali dengan izin daripada suaminya, maka melainkan dia mendapatkan pahala dari Allah. Ketika suaminya nggak ridho, suaminya nggak mau, suaminya pelit, nggak mau mengeluarkan, terus dipaksa diambil, disedekahkan, berdosa istrinya. Istrinya berdosa. Tetapi ketika suaminya memang ikhlas, memang gak jadi masalah bagi suaminya. Terus tiba-tiba istrinya memang gemar sedekah. Dia ambil uangnya, misalkan ada tukang minta-minta atau misalkan ada sesuatu di jalanan atau mau kasih keluarganya ataupun saudaranya yang membutuhkan, maka dia keluarkan daripada harta tersebut, maka dia mendapatkan setengah daripada pahalanya. Dia mendapatkan setengah daripada pahalanya. Tapi ketika suaminya ridho dan suaminya menyuruhnya, dan suaminya membiarkannya, dan suaminya memberitahunya, udah sedekah ke sana, maka dia mendapatkan 100%. Nah, di sini dijelaskan kalau misalkan suaminya nggak mau, suaminya memang bakhil, pelit, dia keluarkan, maka dia mendapatkan dosa. Jadi hati-hatilah wahai seorang istri, janganlah kalian mengeluarkan uang yang ada di rumahmu dengan sembarangan. Kalau memang itu milikmu dan itu uang jajanmu ataupun itu uang pribadimu, ketika engkau mau sedekah, engkau mau keluarkan, maka itu hakmu dan engkau mendapatkan pahala tersebut. Ketika seorang suami mengeluarkan sedekahnya, uang miliknya, dan dia memberikan kepada yang berhak, maka insya Allah dia mendapatkan pahala dan kebaikan untuk keluarganya. Tapi istrinya nggak dapat pahala. Tadi kan pertanyaannya seperti itu. Iya. Makasih banyak Babib. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Babib. Jadi kalau besok Bu, kalau mau sedekah, minta Pak kalau mau sedekah biar aku aja yang sedekahin ya. Jadi dapat juga Bu, jangan suaminya doang sendiri, sayang ya Bu ya. Masya Allah, mana duit segitu-gitunya lagi. Jamaah. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini, oh boleh ini. Ya, yang kanan dulu deh ini, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lisna, jamaah Masjid At-Taqwa Ciganea, Purwakarta. Tepuk tangan buat Ibu Lisna. Mau bertanya sama siapa Ibu Lisna? Assalamualaikum Ustadz Syam. Ustadz Waalaikumsalam Ibu Lisna, sehat? Alhamdulillah. Siap. Kita para istri pasti mengizinkan suami untuk bersedekah pada orang tuanya. Tapi bagaimana hukum dalam Islam kalau istri tidak dikasih jajan tapi istri malah dimarahi? Udah nggak dikasih jajan dimarahin pula? Pas minta Oh, pasti. Kalau nggak minta mah nggak mungkin dimarahin, suaminya gila berarti katanya dia. Itu kali Ibu ya? Ya. Kalau minta sama suami malah dimarahin. Dimarahin. Nah gitu. Itu aja Ibu Lisna. Ya,
Mohon. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Sina. Silakan dijawab Ustaz Syam. Baik, mohon izin guru-guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri mestilah kalau dia punya iman, kalau dia belajar, kalau dia taklim, kalau dia teman-temannya orang-orang baik yang menularkan akhlak baik kepadanya, pasti dia ngasih lah kalau misalnya suaminya ngasih kepada orang tuanya. Bahkan seorang istri soleha kadangkala dia yang ngingetin suaminya. Mas kamu sudah ngasih ke mama belum? Mas kamu udah ngasih ke bapak belum? Bapak belum beli ini loh, ini segala macam. Itu istri yang soleha. Kenapa biasa soleha? Karena pergaulannya yang baik. Tapi kapan dia punya teman-teman yang tidak baik? Subhanallah, itu pun akhlak buruk akan menular kepadanya. Tapi bagaimana kalau ada seorang suami ini subhanallah udah nggak pernah kasih jajan kepada istrinya, dia sibuk kasih orang tuanya, dia sibuk kasih adik-adiknya, dia sibuk kasih keluarganya, subhanallah. Tapi ketika istrinya minta jajan malah dimarahin, subhanallah. Maka yang pertama justru sang suami bukanlah seorang suami yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena seorang yang bertanggung jawab tahu caranya meminta maaf, tahu caranya memberikan pengertian. Kalau kita mau bantu orang lain, misal kita bantu orang tua kita, orang tua bukan orang lain ya. Misal kita bantu adik kita, subhanallah. Maka minimal ketika sang istri juga minta, kita tidak kekurangan dalam rangka memberi. Yang begini-begini susah jadi orang kaya. Susah dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menyakiti perasaan istrinya. Padahal istrinya itu cuma pengen diperhatiin lebih. Kenapa? Kadang-kala perempuan kan dirasuki setan juga. Dengan mengatakan, suamimu itu lebih sayang sama adiknya daripada kamu. Suamimu itu lebih sayang keluarganya daripada keluargamu. Suamimu itu lebih perhatian. Ini kan banyak setan. Setan-setan ini banyak. Dari TikTok ada, dari Instagram ada. Ini setan-setan. Konten-konten ini setan semua nih mengganggu perasaan istri. Ini mah suamiku banget ini. Ini mah dia banget. Lebih sayang sama adiknya daripada saya. Lebih sayang sama kakaknya daripada saya. Keluarganya dibantu semua. Saya kalau minta jajan tidak pernah dikasih. Subhanallah. Kadang-kadang istri cuma ngetes suaminya. Maka berikan pengertian bukan malah dimarah-marahin. Ketika seorang cerdas maka dilihat daripada ketika dia marah. Kalau dia marah dia mampu untuk mengendalikan kata-katanya tidak berkata kasar. Maka ini adalah orang yang cerdas. Maka berakhlak mulialah kita sebagai seorang suami, kalau tidak mampu memberikan uang jajan, minimal jangan diberikan kata-kata kasar, apalagi dimarahin seorang istri. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan buat Mas Ustaz Fadli. Syam. Masya Allah. Kita lanjut lagi, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini lagi, maaf ya Bu ya. Tadi kan udah dua, sini satu lagi nih. Mohon izin, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dede dari Majelis Taklim At-Taqwa Ciganea Purwakarta. Tepuk tangan buat Ibu Dede. Mau tanya ke Habib, Kak Habib boleh? Boleh Ibu, silakan Ibu. gini. Sebenarnya ada nggak sih ukuran atau jumlah pasti nafkah atau sedekah seorang suami kepada istri di dalam Islam? Ya, gitu. Oke, itu aja Ya, Ibu. gitu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tepuk tangan buat Maulana. Ibu Dede. Silakan Ustaz dijawab, Syam. Bib. Ya. Mas Fadli, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang namanya nafkah itu tidak dibatasi sesuai dengan kemampuan yang dia milikin. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jelas bahwasanya rizki yang suami berikan terhadap istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban bagi seorang suami memberikan makannya, pakaiannya dan juga tempatnya kepada siapa? Kepada istrinya dengan cara yang layak, dengan cara yang ma'ruf. Oleh karena itu, ketika memiliki suami yang kaya raya, suami yang rezekinya banyak, suami yang alhamdulillah Allah berikan duitnya sampai miliaran, kan nggak pantas ngasih istri cuman 3 juta, 2 juta kan nggak pantas. Kalau misalkan dia duitnya memang pas-pasan cuman 3 juta atau 4 juta dikasih 2 juta, itu pantas. Atau kasih 1 juta, itu pantas. Atau misalnya gajinya cuma 1 juta kasih semuanya, itu pantas. Kasih 4 juta kasih semuanya juga nggak jadi masalah. Inilah yang dikatakan bahwasanya nafkah adalah kemampuan daripada suaminya tidak dinilai dengan jumlahnya. Tapi dengan dinilai daripada kebutuhan dan kebaikan suami terhadap istrinya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki suami yang saleh,
yang bertakwa kepada Allah, yang rizkinya banyak, yang halal, yang berkah, yang tidak nyusahin. Sehingga menjadi kebaikan, menjadi vitamin. Bagi siapa? Bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Kalau itu halal, itu baik, itu berkah menjadi vitamin. Tapi ketika dia mendapatkan rezeki yang haram, dikasih ke istrinya, dikasih ke anak-anaknya, maka ini akan menjadi sebuah malapetaka yang besar. Kehancuran yang besar, menjadi penyakit yang besar dalam dirinya. Akhirnya apa? Susah untuk ibadah kepada Allah, susah menjadi orang yang baik, susah untuk baca Quran, susah untuk qiyamul lail, susah untuk ada di majelis taklim. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya ketika mencari rezeki yang halal. Oleh karena itu, carilah rezeki yang halal, yang berkah, yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang kau berikan kepada istrimu adalah bentuk daripada apa? Perintahnya Allah untuk memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal sehingga hidupmu menjadi sakinah, mawaddah warahmah, Allah ridho kepadamu. Masya Allah, makasih banyak Bib. Nah gitu ya Bu ya, tadi jadi bicara masalah tentang berapa nilainya sebenarnya nggak ada, tergantung kesanggupan dari suaminya. Ini Masya Allah, suami yang baik pasti pengen membahagiakan keluarganya, anak dan istrinya. Suami yang pelit pasti mikirin dirinya sendiri doang. Ya kita lanjut lagi ya. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hari ini. Sedekah ke orang bisa, ke istri sendiri kok nggak bisa. Setelah satu ini ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di tema kita hari ini, sedekah ke orang bisa, ke istri sendiri kok nggak bisa. Nah sekarang kita minta bagaimana caranya dalam Islam agar suami lebih peka nih dalam mengutamakan nafkah dan sedekah kepada keluarga. Terutama kepada anak dan istrinya. Jangan sampai malah diabaikan dan tidak terurus. Nih bagaimana Habib? Mohon izin menjelaskan, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkahnya, untuk memberikan kebaikan dan keberkahan atas ridhonya Allah terhadapnya, maka keluarkanlah rizkimu. Carilah rizki, janganlah malas. Jangan malas cari rizki dimanapun berada. Hewan yang gak bisa bergerak aja, Allah kasih rizkinya. Apalagi kita yang mampu, yang bisa bergerak, bisa berjalan, berpikir, dan lain sebagainya. Maka silaturahmilah, berdoalah, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, yang berkah. Untuk siapa? Anak istrimu. Maka istri doakanlah suaminya menjadi suami yang enggak pelit, suami yang baik, suami yang mau memberikan nafkah terhadap anak istrinya, suami yang mau bekerja, suami yang mau memikirkan daripada keluarganya, kebaikan di dalamnya dan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, berdoalah, bermunajat kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, bangun malam, sujud terakhir, minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah warahmah dan kebaikan di dalamnya sehingga hidup yang kami jalani ini penuh dengan kenikmatan. Anak yang saleh, saleha, suami yang saleh, istri yang saleha, yang bertakwa kepada Allah, yang mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah sehingga kebaikan di dalamnya, ketakwaan di dalamnya, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari guru kita Ustaz Maulana? Kesimpulan dari tema kita hari ini, sedekah ke orang bisa, ke istri sendiri kok nggak bisa. Ketahuilah, keutamaan untuk menafkahi istri, ketahuilah yang pertama keutamaannya karena itu adalah perintah Allah, bentuk ketaatan. Lalu kalau kita menafkahi istri itu mendapatkan cinta. Apalagi pahala yang sangat besar. Apalagi kalau kita menafkahi istri, ketahuilah itu bentuk jihad. Apalagi penghapusan dosa-dosa dan sedekah paling utama kepada keluarga dulu, kepada istri dulu yang menjadi tanggung jawab kita. Lalu paling utama seorang suami meninggalkan keturunannya, pasangannya, anak cucunya dengan keadaan kaya. Dan ketahuilah suami yang menafkahi istri, keluarga mendapatkan surga.
Amin, Masya Allah. Kita doa bersama dipimpin guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'asiyatik, وبفضلك عمن سواك. Ya Allah, kami memohon tambahkanlah rezeki untuk kami ya Allah. Dan tambahkanlah akhlak mulia dari kami ya Allah. Untuk menjadi suami yang berakhlak mulia kepada istri dan anak-anak dan keluarga besarnya ya Allah. Tambahkanlah rasa syukur terhadap hatinya pasangan kami ya Allah. Sehingga menjadi istri yang mudah bersyukur, istri yang salihah. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin